Dan puji Tuhan kita bisa berjumpa pada petang hari ini. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Ya Bapa yang baik, pada petang hari ini Tuhan hamba bersyukur karena kembali Tuhan memberi kesempatan yang luar biasa bagi kami. Untuk kami boleh belajar dari firman, untuk kami boleh menjadi orang-orang pebisnis, ibu rumah tangga, hamba-hamba Tuhan, abdi-abdi Kristus, pelayan-pelayan sidang, pengerja-pengerja gereja yang total dan sungguh-sungguh total kepada Tuhan. Sehingga dalam sisa hidup kami diberi sejarah yang mulia, sejarah kelimpahan, dan bukan segala sesuatu yang sulit bagi kami. Tetapi Tuhan ikut bekerja bersama dengan kami melalui 10 tekad ini. Dan sekarang kami sedang berbicara mengenai soal anak-anak Allah. Dan kami adalah anak-anak Tuhan. Dan kami percaya mujizat menyertai kami sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti bukan hanya anak-anak yang biasa sebagai pengikut Kristus, tetapi anak-anak yang mempunyai hak warisan di dalam hidup kami. Engkau akan memberkati pelajaran ini Tuhan, memberikan pada kami segala sesuatu kelancaran, baik transmisi sinyal sampai ke daerah yang sulit sebenarnya, tetapi Tuhan membuat mudah transmisi sinyal ini. Demikian juga Tuhan dengan lingkungan kami di mana kami menerima sabda Tuhan. Semuanya akan ada dalam ketenangan. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan semua dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita sampai pada 76 hari terakhir di dalam tahun 2023 ini. Ya saudara, sudah berjalan begitu lama. Ya saudara, nah sekarang saya mau bertanya. Kalau sudah sekian lama di dalam tahun ini saja, tahun 2023 ini saja, sudah jalan hampir jadi 280-an hari. Saudara, hanya ada sisa 76 hari. Saudara, saya mau tanya, kalau kita, saudara dan saya hidup berat, ya, 280 hari yang sudah lewat ini, bagaimana kesannya? Saudara, kesannya kita adalah kita mau membuang ingatan-ingatan tentang kita tidak punya uang, tentang kita tidak bisa beli ini, beli itu. Ingatan kita tentang kita berantem di dalam rumah tangga, suami dengan istri, anak juga tidak terima. Nah, saudara, itu adalah dampak daripada suatu hidup yang belum diberkati oleh Tuhan. Belum menerima damai sejahtera. Itu sebab harus ada tekad. Tuhan, tahun ini saja tinggal 76 hari. Itu sebab kami mohon supaya Engkau akan mengejawantahkan, Engkau akan merealisasikan perjanjian-perjanjian-Mu. Kami bertekad untuk meraihnya. Sehingga sisa umur hidup kami pada tahun-tahun yang akan datang, tidak masalah. Kami justru mempunyai memori yang indah. Ya, saudara bayangkan kalau 280-an hari yang sudah kita jalani ini, ya saudara, kita hidupnya enteng, kita bahagia, kita penuh sukacita, damai sejahtera di dalam Kristus. Saudara, itu kenangannya bagus. Betul apa tidak? Tetapi kalau kita mengalami keberatan, kerugian, ya, ada harta atau uang kita dilarikan orang barangkali, ada usaha kita yang bangkrut barangkali. Wah, itu berat sekali, saudara. Itu sebab 10 tekad ini harus kita miliki. Yang pertama kita sudah pelajari, aku punya pikiran Kristus. Dan yang kedua sedang kita pelajari saat ini panjang lebar, aku adalah anak Tuhan. Ya, saudara. Nah, anak itu punya warisan. Nah, ini yang saya ingin tekankan. Anak punya warisan. Tidak peduli saudara itu hamba Tuhan full-timer, hamba Tuhan part-timer, cuma pelayan-pelayan sidang biasa, ushers, atau pembantu pendeta, atau jemaat biasa, nggak peduli. Semua kita harus hidup di dalam warisan dari Allah. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, itu tekad saya. Ya, kalau saya sebagai seorang gembala atau sebagai seorang abdi Allah, saya tidak punya tekad untuk saya sukses, untuk saya berkemenangan,
jemaat saya kocar-kacir tidak karu-karuan. Miskin dan menderita, pasti itu. Karena pemimpinnya model kayak begitu. Itu sebab saya harus merubah diri saya sendiri. Saudara, supaya orang-orang yang saya pimpin itu semua diberkati oleh Tuhan. Mereka punya keberanian percaya untuk menghadap hadirat Allah. Dan apa saja yang mereka minta, mereka terima dari Bapa. Ya, jangan lupa, itu ada perjanjian dari Tuhan di dalam surat 2 Yohanes pasal yang kedua ayat 21-22. 1 Yohanes 2 ayat 21-22. Saudara, kita mempunyai keberanian percaya. Nah, 10 tekad ini membuat kita, memboosting kita punya keberanian untuk menghadap Tuhan. Bagaimana seorang berani menghadap Tuhan? Kalau dia hidup benar, dia hidup kudus. Kalau saya hidup penuh dengan cacat dan dosa, saya tidak punya keberanian untuk menghadap hadirat Tuhan. Saya berdoa pun saya cuma tunduk kepala saja, saya tidak berani menghadap Tuhan sebetulnya. Ya saudara, nah di sini kita melihat 10 tekad ini harus membuat kepala kita ini terangkat untuk memandang kepada Dia terus. Jangan nunduk terus. Apa yang kau cari dengan nunduk terus? Saudara, itu sebab kita harus minta sebagai jemaat daripada Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, aku harus tekad sebelum aku mati. Aku harus menerima segala perjanjian dari Tuhan. Nah, supaya orang-orang melihat, wah, ini anak Tuhan ini luar biasa ini. Ibu ini luar biasa. Nenek ini luar biasa. Sudah tua, kerjanya di rumah cuma ngomong cucu saja, bikin bersih rumah. Sepertinya tidak berdaya apa-apa. Tetapi tekadnya hebat. Mengangkat anak, menantu, cucu semuanya di hadapan hadirat Tuhan. Nah, ini namanya tekad. Bertekad. Nggak lemes, nggak ngelokro. Ya, itu sebab saya ingin seluruh jemaat GKG dan semua hamba-hamba Tuhan kita semua mempunyai satu semangat yang berkobar-kobar. Sebelum aku mati, aku akan menjadi kesaksian ajaib bagi banyak orang yang percaya. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Itu sebab para kekasih, saya akan masuk bersama dengan Anda. Ayatnya tolong dibaca sendiri nanti di rumah. Ya saudara, dari Yosua 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Saudara, saya mau langkah pada tekad ketiga. Tapi Tuhan masih ingin bicara tekad yang kedua. Saya adalah anak Tuhan. Ini memang luar biasa saudara. Saya sudah singgung tadi, anak itu punya warisan. Ya, kita tidak mengharap orang tua kita memberi warisan. Tetapi saudara, apa yang kita harap? Yang kita harap adalah Tuhan memberi kepada kita. Katakan luar biasa. Ya, saudara, saya mau bersaksi dengan iman saya dan Ibu Gembala almarhum, istri saya Pastor Syaini. Ya, saudara, sebetulnya saya dari papi mami saya ada warisan rumah, ya lumayan besar, tapi saya mengatakan kepada mami saya bahwa saya menyerahkan semua warisan hak saya untuk dibagi pada adik-adik semua. Saudara, bukan saya sudah punya, itu sudah terjadi kira-kira 10 tahun, 12 tahun yang lalu, saudara. Tetapi saya punya iman. Saya tidak menaruh kepercayaan pada warisan di dalam dunia. Warisan saya ada di dalam sorga, saudara. Dan Tuhan bisa mencairkan. Nah, ini saya ingin supaya saudara itu juga punya pikiran demikian. Ya, kita tidak mengharapkan harta benda, materi, uang di dalam dunia. Kita mengharapkan janji Tuhan digenapkan di dalam hidup kita. Karena janji Tuhan itulah yang luar biasa, saudara. Kalau saudara lemes, saudara ngelokro, saudara tidak ada semangat, ayo ingat ada perjanjian Allah dari sorga yang sewaktu-waktu bisa dicairkan kepada saudara. Itu sebab saudara harus besar hati. Jangan kecil hati. Kalau saudara cuma mikirin keuangan, mikirin barang-barang yang belum bisa dibeli, ataupun utang yang belum bisa dibayar, wah saudara engkau ngelokro, engkau lemes. Buang itu semua.
Walaupun engkau masih punya utang, engkau masih belum bisa beli ini, belum bisa penuhi itu, sekarang saya ingin tertuju kepada Kristus. Yang setuju, beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Ya, para kekasih, itu sebab saya besarkan hati saudara. Inilah dia, saya adalah anak Tuhan. Ya, saudara. Ayatnya Ibrani 1:14, Yohanes 1:12. Saya menambahkan, sudah punya buktikah sebagai anak Tuhan yang absah, yang legal, yang di bawah hukum? Ya, artinya betul-betul anak Tuhan, bukan anak-anakan. Anak-anakan itu adalah dalam bahasa Jawa golean, ya, boneka, ya. Nah, tetapi anak benar. Nah, saya dan saudara ini harus jadi anak benar. Jangan anak-anakan. Ya, saudara. Apa buktinya kalau anak benar? Kalau anak benar artinya saudara hidup. Dan saudara betul-betul disayang oleh Tuhan, Bapak saudara. Itu anak beneran. Ya, saudara. Bukan golean, bukan boneka. Kedua, saya akan membawa saudara pada dua bukti ayat firman yang harus nyata dalam hidup sehari-hari kita. Ya, nah kalau dua ayat ini nyata dalam hidup sehari-hari kita, itulah kita anak Tuhan beneran, ya, bukan boneka, ya, tetapi anak Tuhan beneran. Mari kita akan melihat apakah dua ayat tersebut, ya, saudara. Dua janji bagi anak Tuhan. Yang pertama, Ulangan 26 ayat 19, terpuji, ternama, terhormat. Ya, saudara, mari kita akan buka lebih dahulu Ulangan 26 ayat 19, mohon seorang saudara suka membacakan bagi kita semuanya. Kitab Ulangan pasal 26 ayat yang ke-19. Silahkan. Ulangan 26 ayat 19. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Saudara yang kekasih, dan ia pun, Tuhan, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya. Semua bangsa dijadikannya, tapi dia mau mengangkat sedikit orang. Ya, sedikit, nggak banyak. Untuk apa? Untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat. Wah, tinggi banget Tuhan. Tolong Tuhan pilih saya. Saya kepingin, ini tinggi sekali nih Tuhan. Terpuji, ternama, terhormat. Tuhan bilang, boleh siapa aja. Siapa yang mau melamar, siapa yang kepingin, siapa yang mau, ayo datang sama aku. Aku akan bikin kamu menjadi orang-orang yang terpuji, ternama, terhormat. Ya, saudara. Gratis. Ya, saudara. Tidak ada biaya. Yang dibutuhkan hanya keyakinan bahwa engkau anakku yang sah. Anakku yang sah. Saudara, itulah dia. Ya, syaratnya cuma itu. Nah, inilah yang harus ada muncul di dalam keseharian kita orang. Yang kedua apa, saudara? Yang kedua, Yeremia 33 ayat yang ke-6. Seorang saudara tolong bacakan. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Silahkan. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Amin. Terima kasih. Ibu Murtri ya. Betul. Ya. Terima kasih Ibu Murtri. Nah, saudara-saudara, ini luar biasa. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka
kesehatan dan kesembuhan. Ya, kemudian apa? Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Semua katakan amin. Ya, ini yang kedua. Kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan. Semuanya 4 unsur ini berlimpah-limpah. Katakan 4 unsur ini berlimpah-limpah dalam hidup saya sekeluarga. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya. Nah, 2 ayat ini para kekasih, 2 macam standar Allah, terpuji, ternama, terhormat. Ini mengenai soal kemuliaan. Ya, ini mengenai soal pengangkatan kemuliaan. Kemudian yang kedua tadi kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan. Ini mengenai soal fisikal, keadaan kita secara duniawi, secara natural, bawah, hal-hal yang bawah. Ya, saudara, kesejahteraan di situ ada uang, ya, ada kemakmuran, keamanan kita tahu, ya, kesehatan, kesembuhan, saudara. Tetapi seringkali saya menegaskan, ya, saudara, bahwa Tuhan itu memberi kesehatan. Tuhan itu memberi kesembuhan, itu ajaib. Tetapi kalau kita sudah minta kesembuhan, entah meninggal, kita yang mati, atau anggota keluarga kita meninggal, atau orang yang kita doakan, jemaat kita meninggal, maka dia mendapat kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Karena dia tidak hidup lagi di dunia, yang membuat dia bisa kehilangan kemampuan 50% setelah dia sembuh. Kehilangan kemampuan degeneratif yang dahsyat sehingga tinggal 25% karena dia sembuh. Dia masih bisa hidup, tapi dia hidup dengan 50% atau 25% kemampuan saja. Itu kasihan, kata Tuhan. Aku bawa pulang aja deh. Nah, itulah yang terjadi pada istri saya, Pastor Syani juga. Ya saudara, kita semua ribuan orang berdoa supaya dia disembuhkan dari COVID-19. Saya juga kena COVID pada waktu itu, kami bersama-sama. Tetapi saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk saya harus tetap melayani dia. Dan dia yang pulang ke rumah Bapak. Ya saudara, 2 tahun 3 bulan 19 hari. Ya saudara, sudah ada di rumah Bapak di sorga. Itu semua orang mendoakannya supaya sembuh. Tetapi ternyata dia bukan sembuh secara fisik, tetapi dia sembuh secara sempurna. Jadi kalau ada anggota keluarga atau anggota jemaat kita doakan meninggal, maka kata-kata penguatan dan nasihat kita kepada keluarga yang berduka adalah demikian. Tuhan tahu yang terbaik. Karena perjanjiannya kesehatan dan kesembuhan yang berlimpah-limpah. Yeremia 33 ayat yang ke-6. Tetapi karena Tuhan merasa bahwa sudah waktunya dia beristirahat sempurna. Jangan dia disembuhkan di dunia, tetapi dia masih juga kadang-kadang anfal, kambuh lagi. Ya, dia tidak bisa 100% karena sudah berkurang. Tuhan ingin dia istirahat yang sempurna di sorga. Nah, itu kata-kata penguat kita. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, orang yang mati di dalam Kristus adalah untung. Nah, itu di situ. Jadi jangan memaksa Tuhan bahwa orang sakit harus sembuh. Tetapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Ya saudara, sudah tentu semua orang sakit ingin sembuhlah, ya. Tetapi saya ingin saudara lebih dewasa. Jangan kanak-kanak terus. Kalau sakit harus sembuh. Tidak punya uang harus punya uang. Gak bisa makan harus bisa makan. Gak bisa beli harus bisa beli. Itu kanak-kanak. Itu kanak-kanak. Tetapi kalau kita selalu mengatakan, Tuhan, Engkau tahu bahwa hamba perlu sembuh. Perlu sehat. Tetapi di atas semuanya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Wah, itu doanya orang Kristen dewasa. Doanya orang Kristen yang ngerti. Saudara,
Ya, itu sebab dengan Zoom meeting ini, dalam Bible Study GKG ini, saya ingin menegaskan, belajar berserah. Jangan terus-terusan memerintah Tuhan. Tuhan harus ini, Tuhan harus itu. Seketika Tuhan, secepatnya Tuhan. Kalau enggak saya malu, kalau enggak saya ini, saya ngalamin itu. Itu sudah enggak boleh keluar lagi dari mulut kita. Kita sudah harus makin dewasa. Bapa, Engkau tahu apa yang hamba butuhkan. Bapa, Engkau tahu apa yang hamba saat ini sangat perlu. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Wah, Bapa jatuh hati kepada saudara. Jatuh hati untuk pertama kalinya kepada saudara. Karena pertama kalinya saudara bilang begitu di dalam doa. Biasanya selalu nuntut, selalu minta. Sekarang saudara berkata berserah kepadanya dan memuji kemuliaannya. Saudara bersyukur kepadanya. Akhir-akhir ini selama beberapa minggu saya menyampaikan mengenai soal bersyukur dan berdoa. Bersyukur itu tingkatannya di atas doa. Ternyata itu Alkitabiah. Jadi kalau seorang hanya bisa berdoa dia rendah. Seorang dia harus bisa bersyukur itu lebih tinggi lagi. Seorang yang berdoa, contoh, saudara kita sedang gregetan ya, kita sedang jengkel, kita sedang ya, barangkali seorang istri atau seorang suami sedang jengkel sama pasangan hidupnya, maka dia akan berdoa, Tuhan tolong ya, suami saya itu nyeleweng, kiranya Tuhan pukul dan hajar dia. Nah ya, amin ibu-ibu. Nah seringkali doanya kayak begitu karena jengkel. Betul apa tidak? Itu orang berdoa. Juga sebaliknya, si suami doa, Tuhan tolong, Tuhan tolong istri hamba itu cerewet, sukanya itu ke tetangga dan ngerumpi Tuhan. Tolong beri hajaran kepadanya. Nah, saudara, nah inilah doa. Doa itu masih ada emosional, masih ada passion, masih ada feeling, masih ada perasaan tercampur baur di dalam doa kita. Kadang-kadang kita dalam doa nyentak-nyentak sama Tuhan. Ya, saudara. Tapi kalau orang bersyukur, enggak. Dia sudah beres. Hatinya sudah dilepaskan semua beban. Lalu dia mengangkat tangan. Walaupun dia sedang membutuhkan. Dia sedang dalam keadaan bahaya. Tapi dia mengangkat tangan dan dia bersyukur. Dia cuma bersyukur. Mengucap terima kasih kepada Tuhan. Wow, Tuhan jatuh hati kepada orang ini, saudara. Nak, kamu itu masih ada beban berat. Kamu sedang dalam keadaan bahaya. Kamu dalam keadaan kekurangan. Kamu tidak punya duit. Tapi kok kamu bisa bersyukur kepadaku? Aku akan memberi kepadamu walau kamu tidak berdoa. Tetapi kamu bersyukur. Itu lebih dari penting buat aku. Nah, Tuhan kirim malaikat. Malaikat berkat. Ya, yuk tirukan. Kat malaikat berkat. Nah ini ya. Kenapa? Karena kita bisa menyenangkan hati Bapa. Maka tanpa doa pun Tuhan memberi kepada kita. Karena kita ini cuma menyenangkan hati, bersyukur, berterima kasih. Ya, Tuhan jatuh hati sama kita. Oleh sebab itu para kekasih belajar ya. Kalau saya dan saudara dalam keadaan yang berat, bersihkan hati lebih dulu. Dari kejengkelan, emosi, marah. Bersihkan hati. Tuhan minta, hamba mohon darah-Mu menyucikan hati hamba. Cucikan pikiran otak hamba. Dalam nama Yesus. Nah, setelah itu saudara mengangkat tangan. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Saudara, maka Tuhan jatuh hati kepada saudara. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, ini dua ayat, Ulangan 26 ayat 19, Yeremia 33 ayat 6, harus jadi kenyataan sehari-hari. Ya, maka hidup saudara terangkat banget ini. Ya, hidup saya terangkat banget, terpuji, ternama, terhormat, sehat, sembuh, sejahtera, aman. Coba. Ini orang manusia, semua manusia di dunia, semua agama, semua bangsa dan ras, semua perlu ini. Itu sebab Tuhan memberi kepada kita
bila kita menjadi anak Tuhan. Amin. Menjadi anak Tuhan. Kalau menjadi anak Tuhan, Dia akan memberi kepada kita dua janji yang dahsyat ini. Ya. Faham saudara? Saya yakin saudara mengerti akan hal ini. Baik, saya akan berhenti sejenak. Saya akan memberikan pertanyaan, ya saudara. Nah, saya perlu menanyakan kepada saudara, apa ya yang bisa bikin Tuhan itu kepencut dan senang sama saudara? Jadi apa? Kalau saudara berdoa, belum tentu Tuhan jatuh hati sama saudara. Tetapi kalau saudara bersyukur, Tuhan pasti jatuh hati sama saudara. Ya, pertanyaan saya bukan mengenai soal bersyukur. Ya, pertanyaan saya ada dua ayat. Ada dua ayat yang istimewa yang saya dan saudara harus selalu hafal sebagai anak Tuhan. Ya, saya akan menunjuk pada MK El Shaddai Magelang, sebutkan dua ayat tersebut yang akan memberi kepada kita semuanya anugerah yang luar biasa. Baru saja saya sampaikan. Ayo dari MK El Shaddai Magelang. Siap? Dari MK El Shaddai Magelang, itu merupakan dua janji bagi anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan. Yang pertama, Ulangan 20 ayat 19 dan Yeremia 33 ayat 6. Ya, ya. Ulangan 26, Pak Sukardi, ya. 26. Ya, 26 ayat 19 dan Yeremia 33 ayat 6. Iya, betul, ya. Untuk MK El Shaddai nanti akan dikirim COD hadiahnya. Ya. Kurirnya nanti adalah Ibu Ika dan Ibu Cindy, ya. Puji Tuhan. Yang kemarin sudah dapat belum ya? Yang 2 minggu yang lalu? Sudah. Ya, SAD Jogja. Ya. Puji Tuhan. Sudah, ya. Nggak kelebihan toh? Ya. Lebih loh. Ya, lebih nggak apa-apa, dibagi juga boleh. Ya. Nah, para kekasih, ini pertanyaan untuk MK El Shaddai Magelang. Saya akan lanjutkan dan nanti akan ada pertanyaan lagi. Para kekasih, Ulangan 26 ayat 19, terpuji, ternama, terhormat. Yeremia 33 ayat yang ke-6, kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan. Yang setuju dengan Tuhan beri tepuk tangan yang baik. Ya. Dan bagi para hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan saya, kiranya bisa dikotbahkan di dalam jemaat, supaya jemaat ini merasa kalau mereka setia, kalau mereka berkorban, kalau mereka melayani, itu ada upahnya. Ini upahnya. Hebat sekali. Ya. Dan itu yang kita harus ajarkan. Mereka harus hidup bersyukur. Jangan menggerutu. Jangan ngomel. Jangan gak terima. Itu harus kita ajarkan. Supaya jemaat ini dewasa. Sebab kita tahu, mungkin kita tidak lama hidup dalam dunia. Ya, saudara, gara-garanya itu sudah berkali-kali. Kali terakhir ini, ya, Hamas dari Gaza Strip, dari tepi Gaza, membombardir Israel, menyandra orang-orang tua, bayi-bayi, anak-anak, wanita-wanita, menyembelih di muka anggota keluarga yang lain. Coba, itu pada hari Sabat ketika mereka berbakti kepada Allah Yehova. Mereka mengalami itu. Wah, kalang kabut, marahnya luar biasa.
Bayangkan kalau negara kita, bangsa kita diperlakukan oleh salah satu bangsa dari luar. Saudara, pasti akan marah banget. Akan membalas dendam luar biasa. Saudara, itu yang terjadi sekarang. Israel balas dendam luar biasa. Saudara. Dan ini memicu perang dunia ketiga. Kalau tidak diredam, dan waktunya Tuhan sudah tiba untuk perang dunia ketiga, jadi loh saudara, jangan bilang Indonesia jauh. Tidak ada kata jauh pada zaman sekarang. Semua dekat, semua terlibat. Semua kena. Nah, ya, itu sebab kita harus ingat, sementara itu belum terjadi. Ya, mumpung belum terjadi. Ayo sekarang kita harus, para hamba-hamba Tuhan, para gembala, para penginjil wajib untuk mendorong segenap tenaga untuk jemaat ini makin rohani, makin menerima banyak dari Tuhan. Ya, sebelum keakhiran tiba. Nah, itu sebab Bible study dari GKG ini sangat penting sekali. Ya, supaya apa? Supaya kita semua, hati kita membara, berapi dan berkobar untuk kita lebih dekat pada Tuhan, menyongsong hari kedatangan Tuhan dan dilepaskan dari malapetaka akhir zaman. Ya, semua ulangi perkataan saya. Dan saya akan dilepaskan. Sekali lagi, dan saya akan dilepaskan dari segala malapetaka yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, sekarang saya akan lanjutkan, ya. Mari kita akan baca ayat ini, ya, yaitu yang terdapat di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya, kita akan baca 1, 2. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Ya, para kekasih, ini janji sudah lama banget. Ya, tetapi walaupun sudah lama, seringkali belum terjadi sama kita orang. Itu sebab kita harus memohon kepadanya supaya kita bisa mendapat perjanjian ini. Amin. Para kekasih, ada dua sisi. Sisi pertama, ya, ada dua sisi kekudusan. Jadi, kenapa saya menggandeng dengan kekudusan? Karena anak Tuhan, hendaklah kamu kudus seperti Bapakmu yang di sorga kudus. Amin. Jadi kalau Bapak kita kudus, suci, maka kita harus suci. Amin. Setuju ya? Karena kita kan anaknya. Oke. Nah, sisi pertama, ada dua sisi. Ya, saudara, dua sisi ini adalah paham kebenaran, merdeka dari Satan, bertahan pasti dimuliakan. Ya, bertahan, bukan bertaham. Bertahan pasti dimuliakan. Ya, saudara, itu terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32 dan 36. Seorang saudara mohon bacakan Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Yohanes pasal 8 ayat 32 dan 36. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Terima kasih Bapak Yosef. Saudara yang kekasih, ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apa yang memerdekakan saya? Kebenaran Tuhan. Saudara,
Apa yang memerdekakan bangsa Indonesia pada tahun 1945? Saudara, apa yang memerdekakan bangsa kita? Pengorbanan darah. Saudara, harta benda, darah, kehilangan keluarga, anggota keluarga, kehilangan sawah, kehilangan ternak, wah segala macam. Dan pada akhirnya sebagian kehilangan nyawa. Tetapi sekarang tidak. Kita bisa dimerdekakan kalau kita mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu apa, saudara? Tolong dijawab. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dus orang yang memiliki kebenaran, memiliki firman Tuhan, dia akan merdeka. Apa makna dari kata merdeka? Dia tidak dijajah. Dia boleh berbuat apa yang menjadi kehendak dia. Dia boleh menabung, menyimpan harta benda. Dia boleh menikmati makanan-makanan. Dia bisa pergi kemanapun. Itu namanya merdeka. Dan jangan lupa, merdeka itu ada biayanya. Nah, kalau saya katakan tadi bisa pergi kemanapun, bisa makan apapun, bisa senang, enjoying your life. Nah, itu membutuhkan biaya. Biaya itu ada di dalam kemerdekaan yang diberikan oleh kebenaran. Dus orang yang mengerti firman akan menerima biaya untuk merdeka. Amin. Ayo ulangi kata-kata saya. Angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Dan mari bersama-sama saya berdoa. Terima kasih Bapa. Hamba percaya bahwa kemerdekaan akan kau biayai. Dengan cara hamba paham, hamba mengerti kebenaran firman, maka engkau akan membiayai kemerdekaan hamba. Hamba akan mengalahkan setan dan iblis. Hamba akan mempunyai kebebasan untuk senang, untuk memenuhi kebutuhan, untuk enjoy dalam hidup, untuk berbakti dan melayani engkau. Dalam semua perkara, engkau akan membiayai hamba. Dalam nama Yesus, pelajaran ini luar biasa akan hamba alami. Hamba akan menikmatinya dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Nah, mulai sekarang saudara harus menggandeng kata merdeka dengan pembiayaan. Ini Yohanes 8:32 dan 36. Bila anak itu yaitu Yesus Kristus yang memerdekakan kamu, maka kamu akan benar-benar merdeka. Loh, berarti ada merdeka yang nggak benar-benar ya? Betul. Ada merdeka yang tidak benar-benar, saudara. Merdeka apa itu? Contoh, merdeka tidak dijajah, tapi nggak bisa makan. Apakah itu merdeka? Ya, orang bilang merdeka, tidak makan nggak apa-apa asal aku merdeka. Oh, itu bukan konsep Alkitab, bukan konsep Allah. Merdeka itu Allah akan membiayai. Amin. Merdeka, tapi tidak punya tanah untuk digarap, tidak punya tanah untuk dibangunkan rumah. Saudara, merdeka, nggak dijajah, tapi baju cuma satu yang menggantung di tubuh ini saja. Itu boleh dikatakan merdeka, tetapi tidak benar-benar merdeka. Makanya Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, maka kamu akan benar-benar merdeka. Ayat 36 juga benar-benar merdeka. Kata benar-benar merdeka artinya merdekamu itu dibiayai. Dan kamu betul-betul akan dimuliakan dalam kemerdekaan. Wow, semua katakan wow. Ya. Harus yakin bahwa kalau saya dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, beda dengan kemerdekaan di dalam dunia. Kalau saya dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus membiayai kemerdekaan saya. Amin. Sehingga saya bisa
ini itu segala macam yang saya butuhkan, Tuhan membiayai kemerdekaan saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Roma 8 ayat 18, tolong seorang saudara bacakan. Roma pasal yang ke-8 ayat 18 dan 22. Roma 18 dan 22. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Tami ya. Ya. Amin. Ibu Yami. Ibu Yami Pi. Oh, namanya Yami Pi ya. Ya. Ya, Ibu Yami. Nah, terima kasih. Para kekasih perhatikan. Ya. Di sini disebutkan dalam ayat yang ke-19 ya, ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, pertama-tama dimerdekakan dan dibiayai merdekanya. Ya. Bukan begini macam, oh, saya dikeluarkan dari penjara, saya dimerdekakan, terus saya dilepaskan dari pintu gerbang penjara yang berat dan tebal itu, terus saya dilepas di pinggir jalan. Saya nggak punya uang, baju cuma satu yang ada pada tubuh saya. Barangkali saya tidak punya sandal, tapi saya merdeka, saya dilepaskan. Coba Anda bisa bayangkan, itu bukan cara Tuhan memberi kemerdekaan. Ya, cara Tuhan adalah Tuhan akan membiayai, ya, membiayai semua kemerdekaan kita ini, ya, saudara. Jadi kalau kita dulunya itu dijajah, itu menderita. Menderita itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Maksudnya apa? Kemerdekaan. Jadi ketika kita dijajah, kita itu menderita. Nah, ketika Yesus melepaskan kita dan memerdekakan kita, maka sukacitanya, kebahagiaannya, dan segala macam kemuliaan itu tidak terbatas akan Tuhan berikan kepada kita. Jaminan-jaminannya, pembukaan-pembukaan jalannya. Saudara, ketika kita di dalam penjara, semua pekerjaan kita kocar-kacir tidak karuan, langganan kita, pelanggan kita, relasi kita, semua minggir menjauh dari kita. Keluar dari penjara dimerdekakan sebatang kara. Tetapi Tuhan tidak demikian. Katakan, Tuhan Yesus tidak demikian. Bila Dia memerdekakan saya dibiayai oleh Dia. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Ya, itu sebab penting sekali para kekasih, ya, firman Tuhan kali ini saya tidak panjang lebarkan, ya. Cuma saya ingin menegaskan, jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh merdeka. Jangan mau dijajah lagi. Karena kemerdekaan saudara dibiayai. Kata benar-benar merdeka. Ya, dari Yohanes 8:32 dan 36 tadi, benar-benar merdeka. Bukan cuma sekadar merdeka, dilepas, keluar di pinggir jalan, nggak tahu mau kemana, biayanya dari mana, mau makan apa, mau minum apa. Bukan. Kata benar-benar merdeka adalah Tuhan membiayai kita dengan berkelimpahan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Dia. Sekarang saya ingin menanyakan pada saudara, ya, tentang apa yang saya telah sampaikan tadi. Oh baik, sebelumnya kita akan melihat ini kemerdekaan, ya, video bagaimana umat Tuhan dilepaskan dari penjajahan. Ya. Video tentang Musa memerdekakan atas perintah Tuhan.
Bagaimana bisa kita menuju Gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Musa sudah tahu tujuannya, jadi dia pasti tahu bagaimana cara ke sana. Musa, Firaun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka akan menyerang kita. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Permisi, Anda sudah tahu kan apa yang harus Anda lakukan, Musa? Belum tahu. Tapi aku tahu Tuhan selalu beserta kita. Dia pasti akan menunjukkan jalan. Lihat! Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya. Astaga! Kamu lihat itu? Perbuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! Apa semuanya sudah sampai? Semoga saja. Karena itu pasukan Firaun. Siapa sangka seorang gembala sederhana dipilih Tuhan untuk selamatkan Israel. Ya, saudara, kelihatannya semua saudara terpaku sekali begini ya. Ini film kartun yang bagus, ya, saudara. Dan di situ ada apa? Ada robotnya juga. Ada dua anak zaman sekarang ya, laki dan perempuan. Ada bawa robotnya, yaitu film dari Superbook untuk anak-anak sekolah minggu. Tapi ternyata kita yang tua juga suka ya. Nah, ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Itulah
sesuatu pandangan bagaimana orang yang merdeka itu Tuhan Tuhan memelihara dan Tuhan tidak tinggalkan. Amin. Dan Tuhan membiayai. Caranya gimana? Mujizat terjadi. Kedangkan tongkatmu Musa di atas laut, maka air akan terbelah. Umat Israel berjalan turun di tanah yang kering di dasar laut sampai mendarat di seberang. Lalu Firaun melihat, loh, kok bisa ya lewat situ? Ayo kita harus kejar. Jangan biarkan seorang Israel pun lepas dari tanganmu. Nah, mereka mengejar. Ketika mereka mengejar, Musa disuruh mengedangkan tongkatnya lagi. Ketika tongkat itu diarahkan ke atas tanah yang kering tadi, dua wilayah air bergabung menjadi satu dan menggulung mati semua tentara Firaun, termasuk Firaun sendiri. Saudara, itu namanya merdeka. Tuhan membiayai, Tuhan melindungi. Setelahnya, afterward, Tuhan melindunginya. Itu sebab kalau saudara dimerdekakan benar-benar, menurut Yohanes 8:32-36, saudara akan besar hati saudara. Aku akan dibiayai oleh Tuhan. Sekarang aku tidak tahu gimana pembiayaannya. Hutangku besar, banyak. Kebutuhanku besar, banyak. Tetapi aku mau mencari satu hal. Aku harus dimerdekakan. Kalau saudara ingin dimerdekakan dari dosa, dari kuasa kegelapan, dari segala ketakutan dan khawatir, dari segala pengaruh iblis, pengaruh teman-teman saudara yang tidak baik, menyingkir dari mereka. Jangan bergabung dengan orang jahat. Jangan bergabung dengan orang berdosa. Kalau saudara bisa demikian, maka saudara akan menerima kemerdekaan dan benar-benar merdeka. Amin. Ayo semua katakan, saya akan benar-benar merdeka. 1, 2. Saya akan benar-benar merdeka. Loh, sebagian kok nggak gerak ya? Apa TV saya yang rusak ya? Ya, katakan, saya akan benar-benar merdeka. 1, 2. Saya akan benar-benar merdeka. Ya, sudah lumayan, tetapi belum bagus. Ayo latihan lagi, ya. Saya akan benar-benar merdeka. Kata merdekanya kayak waktu proklamasi 17-an itu, merdeka. Ya, tuh ikan saya ikut meloncat itu, ya. Ketika saya bilang merdeka itu, dia salah satu ikut meloncat. Dia juga mau merdeka itu. Tapi dia tidak bisa benar-benar merdeka itu. Kalau dia merdeka mati nanti. Ya. Para kekasih, ayo sama-sama. Ya. Benar-benar merdeka. 1, 2. Ya, saya yakin saudara sudah berteriak. Ya, walaupun saya tidak mendengar. Para kekasih, itulah yang Tuhan mau memberi di dalam hidup kita sekalian. Itu sebab saya akan menutup dengan satu pertanyaan, ya. Saudara ya, perhatikan pertanyaan saya ini, yaitu dari apa yang saya tadi sudah jelaskan, ya. Sebutkan sisi pertama dari dua sisi. Sisi pertama dari dua sisi. Ya, apa saja. Kurang tidak apa-apa, karena agak banyak. Ya, tadi yang saya sudah jelaskan dari Yohanes, ya, kemudian dari surat Roma. Yuk, saya akan menunjuk dari MK Temanggung, Ibu Merina. Ada hadir? Sisi pertama, paham kebenaran, merdeka dari Satan, bertahan dan pasti dimuliakan, dan kekudusan. Ya, betul, bagus ya. Nanti akan terima COD, tidak usah bayar tapi ya. Tuhan memberkati. Para kekasih, jadi kita harus tahu bahwa ada dua sisi, ya. Dan sisi yang pertama, paham kebenaran, merdeka dari Satan,
bertahan pasti dimuliakan. Nah, saya ingin nambahin sedikit sebelum saya tutup. Bertahanlah para kekasih. Bertahan ini mempunyai beberapa aspek. Rajin, walaupun tidak disapa, walaupun tidak dihargai, walaupun tidak dijabat tangani, rajin. Itu adalah orang yang bertahan. Ya. Wah, aku kok ke gereja sini kok tidak ada yang memperhatiin ya. Nggak ada yang nanya aja, nggak ada. Lalu saudara mutung. Tahu mutung? Saudara ngelokro. Saudara sakit hati. Saudara nggak boleh. Saudara tidak bertahan. Tetap bertahan. Ya. Saya kok sudah lama tidak dikasih tugas ya. Apakah gembala saya, apakah staf gereja yang tidak perhatian sama saya, tidak peduli. Saudara tetap bertahan. Nanti Tuhan akan membuka jalan buat saudara. Amin. Banyak hal bertahan yang harus kita kerjakan. Ya, saya sudah dipermalukan. Ya, saya difitnah ini itu segala macam. Saya nggak punya muka di gereja ini. Saya mau keluar dari gereja ini. Bertahan, saudara. Orang melayani Tuhan, orang menjadi anak Tuhan harus mukanya tebel. Ya, orang Jawa bilang raine gedek. Tahu? Tuh, saya tidak memperhalus. Raine gedek. Ini mukanya ini gedek. Dari itu apa namanya, bambu itu loh. Yang diseliwar-seliwar itu bambu itu. Apa dianyam kok seliwar-seliwar. Bambu yang dianyam itu, ya itu namanya gedek. Nah, saudara, saya dan Ibu Gembala ini melayani Tuhan sekian lama. Beliau 48 tahun, 50 hari. Saya 50 tahun lebih. Saudara, kita kadang-kadang harus raine gedek, bener. Kalau bisa raine triplek. Ya. Triplek, bener-bener sudah. Diketok itu nggak apa-apa, sudah. Betul-betul, saudara. Rasanya, aduh, aku dipermalukan. No problem. Ya. Tuhan yang akan balas. Harus diingat, semua yang mempermalukan hamba Tuhan akan dibalas oleh Tuhan. Saudara, itu sebab saya yakin seorang yang kuat itulah yang bisa bertahan dan dia bisa memberikan jalan untuk orang lain merdeka, benar-benar merdeka. Kalau para hamba Tuhan lembek, tidak bisa bertahan, jemaat ancur kocar-kacir, tidak karu-karuan. Itu sebab kita semua harus kuat. Ya, saudara. Supaya apa? Supaya kita menjadi contoh dan kita menjadi cara Tuhan memerdekakan benar-benar orang-orang lain, jiwa-jiwa yang lain. Ya, saudara. Jadi orang Kristen yang tegar, rai gedek, dan itulah yang akan dipakai oleh Tuhan. Tetapi kalau muka saudara sutra, rai sutra, ya, engkau tidak bisa dipakai sama Tuhan. Tidak. Sana masuk kamar, make up saja terus. Tetapi seorang yang rainya gedek, dia bisa dipakai oleh Tuhan. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Biarlah Tuhan memberi kepada kami semuanya sesuatu kekuatan yang ajaib, sehingga kami boleh merefleksikan, mencerminkan tentang kemerdekaan yang benar-benar dari Engkau, dan bahwa Engkau membiayai kemerdekaan kami. Itulah merdeka benar-benar. Engkau tidak hanya melepas kami dari penjajahan, tapi Engkau membiayai dan mempermuliakan kami. Biarlah domba-domba Tuhan dan para pendeta, para full-timer, para part-timers, para gembala sidang, para penginjil yang mendengar firman ini, meneguhkan hatinya untuk bisa dipakai oleh Tuhan dan tidak memikirkan tentang dirinya sendiri. Maka Tuhan akan memakai semua hamba-hamba Tuhan, semua pelayan-pelayan sidang, dan dipermuliakan dengan segera, dengan mencurahkan berkat yang dahsyat, yang luar biasa, yang mustahil, yang di luar jalan pikiran kami.
Apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, sudah Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Biar ayat tersebut terjadi kepada kami semuanya ya Bapa, karena Engkau telah memberikan perjanjian ini. Diberkatilah para kekasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Para kekasih, saya mohon izin pada Bapak Handi, host kita, untuk saya masuk sekaligus pada pengurapan minyak. Saudara siapkan minyak urapan saudara, biar firman ini Tuhan meteraikan dengan urapan Roh Kudus-Nya. Bubuhkan minyak ini pada jari tangan kanan saudara, dan angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara, dan mari berdoa bersama saya. Tirukan doa saya. Ya Allah Roh Kudus, sekarang izinkan hamba, setelah menerima pengajaran firman, biarlah Roh Kudus memeteraikan seumur hidup hamba dengan minyak urapan ini. Dalam nama Yesus, saudara, tolong dioles pada dahi saudara. Dalam nama Yesus, aku diurapi oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Allah membaharui aku, menyucikan aku, memakai hidupku menjadi tanda ajaib dan jalan keselamatan bagi banyak jiwa. Aku akan dipakai oleh Tuhan. Tubuhku menjadi rumah Roh Kudus. Hidupku menjadi kesaksian ajaib, dan segala karunia Tuhan satu demi satu dipercayakan kepadaku dalam nama Yesus. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Semua haturkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.